Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih selaku moderator pada malam hari ini. Jika 2 pekan yang lalu kegiatan ini dimoderatori oleh Bapak Samsul Alam yang ada dari Australia, sekarang diganti ya sama Pak Dr. Ahmad Mustaqim. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang artikel ilmiah, tapi sebelum saya bercerita tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis atau ragam dalam penulisan artikel jurnal ilmiah itu, saya akan mereview dulu apa yang sudah saya sampaikan pada pekan lalu. Pekan lalu kita telah sama-sama mengkaji tentang bagaimana menavigasi artikel jurnal ilmiah sebagai bahan dasar kita dalam menulis. Jadi kalau referensi cerita tentang bahan bakunya ya, bahan-bahannya atau bensinnya lah kira-kira supaya seperti itu, supaya tulisannya bisa jadi ya. Oke, saya share screen. Oke, ini yang kemarin ya, teknik navigasi referensi ilmiah. Bapak Ibu, saya yang salah satu teknik navigasi artikel jurnal adalah dengan menggunakan bibliometrik. Bibliometrik sebenarnya adalah cara untuk bisa memanen, ya, memanen artikel jurnal secara cepat. Caranya dengan menggunakan publish or perish dan nanti akan digabungkan dengan aplikasi reference manager yang disebut dengan Mendeley. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya di laptop Bapak Ibu sudah diinstal publish or perish itu, Bapak Ibu bisa ini lihat ya. Ini saya install ulang, kemudian paling tidak supaya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini next. Oke, ini sudah finish macam ini. Oke, baik. Di layar saya, publisher perish-nya itu dia menggunakan beberapa database penerbit. Oke, database ya, database. Indeksasi yang pertama adalah Google Scholar, kemudian ada yang disebut dengan Crossref, ada yang disebut dengan Scopus, kemudian ada yang disebut dengan Web of Science. Google Scholar itu bisa dilakukan secara gratis, kita bisa memanen artikel di sana dengan gratis. Kemudian Scopus juga bisa, tetapi memang harus ada numbernya, namanya API ya, AIPI ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu lihat di slide saya, insya Allah AIPI-nya itu sudah ada, tinggal nanti bisa di-copy, kemudian dimasukkan dan nanti diikuti langkah-langkahnya, langkah demi langkah diikuti sehingga bisa semacam ini. Ini saya tes misalnya Google Scholar, keyword. Yang paling penting ketika kita menggunakan Harzing Publisher Perish ini, yang kita harus perhatikan adalah keywordnya, apa kata kunci yang kita mau masukkan, kemudian jumlah referensi yang kita inginkan, kemudian tahunnya, kemudian search. Baik, ini contoh ya, saya misalnya khutbah Jumat lah, cerita. Saya pengen kaji tentang khutbah Jumat. Kira-kira kalau cerita tentang khutbah Jumat ini sudah sejauh mana para pakar mengkajinya? Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Friday sermon ya. Oke, begini. Cara pencarian mungkin saya batasi sampai 100 saja artikel. Kemudian tahunnya itu 2015, harusnya kan 10 tahun terakhir ya. Kalau 10 tahun terakhir berarti 2014 sampai 2023 misalnya. Ini search. Dalam jangka hanya ya, tidak sampai dengan 1 menit, Bapak Ibu bisa lihat di sini papers. Papers ini jumlahnya 40 ya. Ini nanti akan dia panen terus data-data artikelnya itu. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, ya paling tidak 1 menit sampai 2 menit, kita sudah bisa mendapatkan 100 artikel jurnal. Jadi artinya apa? Bahwa yang namanya aplikasi ini itu sangat luar biasa penting buat Bapak Ibu semuanya. Oke, nanti kita bisa lihat di sini. Di sini ada, kalau misalnya kita lihat publication-nya, misalnya ada nih Open Art and Humanity, berarti ini ada Taylor and Francis.
Bapak Ibu bisa lihat di sini publishernya. Kalau misalnya dia Taylor and Francis, Sage Pub ini, Cambridge, itu artinya bahwa Brill ya, itu artinya bahwa jurnal-jurnal memang sangat luar biasa. Jurnal-jurnal yang terbit dari penerbit dunia ya, kayak Palgrave ini, Palgrave, ada namanya GBA, itu ada, jadi sehingga kita bisa lebih mudah. Nah, kemudian untuk bisa membukanya, Bapak Ibu tinggal klik aja, klik kanan misalnya ya, ini saya coba misalnya ngambil misalnya Salafi, Jerman lokal dan Saudi Arabia misalnya. Ini terbitnya di Brill. Nah, itu salah satu penerbit besar di dunia. Saya open artikel, maka langsung ini saya diarahkan untuk bisa masuk ke jurnalnya itu sendiri. Jadi sangat enak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca apanya, baca ini, baca isinya teman. Kalau misalnya memang mau PDF, ya bisa kita ambil PDF-nya. Kalau enggak, yang paling tidak kita bisa dapat artikelnya. Ini ada bisa ya download PDF. Ternyata bisa ya. Ini download PDF, download artikelnya. Jadi sangat luar biasa ini publish operation. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpannya? Oh, kita sudah mendapatkan itu semua. Ini saya kembali lagi. Oke. Nah, cara menyimpannya Bapak Ibu tinggal di sini ya. Ada save result di sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan serat ini 100 artikel ini dengan file ini referensi manager yang ini. Nah, kemudian nanti tinggal disimpan di download ya. Bisa lihat bisa filenya misalnya Friday Sermon misalnya, khotbah Jumat, di save. Otomatis yang sudah tersave itu adalah satu file saja, tapi isi dari satu file itu adalah 100 artikel yang sudah kita panen tadi. Nah, kemudian untuk bisa membukanya, Bapak Ibu bisa buka Mendeley-nya. Oke, buka di situ, ini ada Mendeley. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah buka Mendeley-nya, kemudian nanti panggil ya, bisa kita apa namanya? Bisa kita panggil, misalnya ini ada add-nya, sorry. Oh, Mendeley. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya memang kurang pengen mau praktek dan segala macam, nanti ada asisten kami yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyambungkannya ya. Paling tidak cara yang begini yang bisa kita gunakan. Ini Mendeley saya ini lagi ngehang ya. Oke, baik. Saya lanjut saja. Jadi semacam itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini ada filenya ya. Ini file. Kalau Bapak Ibu misalnya mau filenya ya, bisa tambah saja. File yang dimana ini, file yang tadi yang berupa RIS ini, file RIS-nya, kemudian nanti bisa di-open, maka 100 file tadi itu akan terimpor semua ini. Ini pulpit, teaching, ini semuanya ada di sini, Bapak. Bahkan sampai dengan apanya? Kalau itu dan ada bisa diakses secara online, otomatis langsung masuk ke ke Mendeley kita, Mendeley desktop kita. Jadi itu anunya. Ya, kayak gini. Oh, kalau kayak gini nggak ada cara membuktikannya bahwa dia masuk atau tidak, Bapak Ibu bisa lihat warna merah. Ini itu langsung. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya lagi. Itu cara yang bibliotek. Bagaimana misalnya saya tampaknya kurang saya pengen yang lain lagi, Pak. Oke, baik. Bisa kita gunakan yang lain. Karena kemarin saya baru belajar juga, ternyata ada ilmu baru di Taylor and Francis ini. Contoh ya, misalnya kalau Ibu misalnya belajar bahasa Arab. Nah, ini bisa dilihat
Cara memanennya bagaimana? Dengan database ini, Bapak Ibu bisa ini only show open access atau salah satunya ya. Only show content I have full access tuh ini satu. Selanjutnya di sini bisa Bapak Ibu ini ada kita bisa sudah dapatkan artikel-artikelnya yang berbau learning Arabic learning. Ini Arabic learning semua ya. Ini Arabic language apa dan segala macam. Nah, kemudian kita kemampuan upload atau artikel langsung ya dari sini itu hanya satu artikel. Hanya saja ini ada 10 sampai hanya 10 atau 20. Nah, kita klik 20 di sini. 20 yang kita mau download. Oke, kita klik di sini Bapak Ibu. Halo, halo. Kita klik yang bulat ini. Oke. Kemudian klik di sini download PDF. Semua artikel tadi itu bisa langsung terdownload 20 artikel. Jadi apa? Ini artinya apa? Implikasinya apa? Yang saya semua sampaikan adalah ternyata yang namanya referensi itu benar. Tinggal yes download file ya. Itu sudah langsung terdownload. Buktinya terdownload ini sedang di-download. Oke Bapak Ibu ya. Itu jadi waktu hanya sampai 5 menit saja, kita bisa menggunakan referensi dari referensi dari penerbit Taylor Engines. Tidak sampai 5 menit, Bapak. Jadi kalau misalnya ada yang mau nulis tentang Jawa atau barangkali apalah misalnya ekonomi segala macam, barangkali bisa memanfaatkan itu ya, Bapak Ibu. Itu preferensinya kita, pilihan-pilihan saja kita mau mengambilnya atau tidak. Barangkali itu ya, itu nanti kalau mungkin kalau misalnya mau praktek segala macam nanti di break-room saja, nanti bersama asisten yang teman-teman kami juga. Baik, itu ya Bapak Ibu, ini Taylor and Pages sudah terdownload artikel yang hanya dia berupa file zip itu sudah ada semuanya di sana. Baik, itu yang kedua. Selanjutnya, barangkali ada yang bertanya-tanya, saya kok nggak bisa download dan segala macam, punya masalah lagi. Padahal sudah banyak tools-tools yang sudah disampaikan, tapi pengen misalnya mau langsung kontak dengan siapa? Ya kita langsung buka aja. Salah satunya misalnya di sini ya. Misalnya ini relationship between children with no success in learning Arabic. Baik. Ini kita klik saja. Ini kita ambil ini namanya Rem Khamis Dakwar ya. Ini dari New York, dari Delphi University. Kemudian kita bisa klik kanan pilih address bisa, atau ini ambil namanya. Sorry, ambil namanya, copy, kemudian nanti di ResearchGate. Oke, ResearchGate ini kemudian kita klik namanya itu tadi, ini langsung ada in people misalnya, in research contoh. Jadi kita langsung bisa berteman dengan orangnya. Nah, ini orangnya. Oke, ternyata si Rem Khamis Dakwar ini memang punya riset banyak yang kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Bisa kontak dia, bisa langsung klik aja di namanya. Nah, ini nih. Oh, ternyata ibu-ibu ya. Saya pikir tadi itu bapak-bapak. Aduh, ini Rem Khamis Dakwar ya. Saya kira tadi bapak-bapak. Oke, ini profesor full ya. Adelphi University, ini profilnya Bapak Ibu. Nah, bisa kita follow dia. Jadi setiap misalnya dia si Rem ini menerbitkan satu artikel, maka akan notifikasi kita. Jadi lepas saya umur jadi gitu. Jadi langsung kita bisa langsung dia langsung bisa ikut. Ya, jadi salah satunya artikel yang tidak bisa terdownload dengan baik misalnya kita bisa langsung aja. Kalau yang di sini saya lihat semuanya sudah ada ya, sudah disiapkan semuanya, tinggal kita
tinggal download. Ya kan? Ini ada full text available, ada semuanya. Kalau tidak ada bagaimana? Ya kalau tidak ada kita bisa langsung chat dia. Chat untuk bisa secara langsung. Artinya bahwa kalau tidak bisa ketemu langsung artikelnya, maka kita langsung kontak orangnya. Enak pakai apa? ResearchGate. Cara mendaftar untuk bisa punya akun di ResearchGate itu mungkin nanti ya, ini ada di slide saya sudah semuanya panjang cara-cara mendaftar punya itu insya Allah di sana. Akhir biasanya misalnya kita nulis itu yang paling adalah bahwa punya nggak ID penulis itu ya. Kalau biasanya diminta, kalau kita di jurnal internasional biasanya minta ID penulis internasional kita. ID penulis internasional kita orchid. Ya. Oke ya, orchidnya sedang ini orchid. Kelihatan enggak? Halo, halo. Ya, kelihatan kan? Oke, ya. Kelihatan. Saya tulis salah satunya, misalnya siapa? Umi misalnya. Saya tulis ya. Umi Fadila. Kalau sudah ID-nya, otomatis langsung muncul. Kalau tidak ada, ya belum ada. Ya harus Ibu ya. Nah ini kan Fadila yang mana? Fadila ini dari Okayama, ada yang dari mana? Geraha Nusantara. Mohon maaf, ini Umi Fadila dari mana, Nak? Halo. Dari UIN Alauddin. UIN Alauddin ya. Nah, jadi kalau misalnya UIN Alauddin kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada berarti belum ada ID-nya. Ada ID-nya ya sama kalau kita punya, kalau kita misalnya mendaftar kemana-mana minta kan ada ID KTP-nya kan, atau kalau misalnya enggak mau daftar UI-nya juga apa kartu mahasiswanya supaya legal. Terus tak punya kartu mahasiswa. Nah ini waktu di Malang juga sama, saya pikir punya kartu mahasiswa yang nanti ada ID mahasiswanya. Sama ketika penulisnya juga. Jadi tinggal ditulis namanya di sini. Kalau belum ada bagaimana Pak? Ya kita buat. Caranya gimana? Caranya dan Web of Science web saya ID-nya, kemudian kalau saya ID-nya. Jadi enak. Jadi dia terlink semuanya. Sama dengan Web of Science di sini. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Jadi semuanya ada orchidnya. Jadi sangat luar biasa penting itu yang namanya orchid atau ID penulis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rasa bahwa saya seorang akademisi, nanya aja orchid. Nah, dan biasanya yang namanya artikel jurnal nasional atau bahkan yang internasional banyak ya yang kita tuh artikel jurnal internasional. Ya di Braille misalnya itu pas butuh. Kemarin saya di TVS buku orchid mana supaya mereka bisa lihat profilnya kita. Ini penulis banyak nggak? Banyak nggak tulisan-tulisannya? Jadi semacam itu Bapak Ibu. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini langkah-langkah barangkali di sini ada ya. Ini langkah-langkahnya. Ya, ini kalau tadi ya Bapak Ibu, kalau misalnya ini ResearchGate, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ikut saja. Dari mahasiswa satu barangkali kalau misalnya sudah punya ini oke, ini oke, ini orchid. Orchid itu apa Pak? Open Researchers and Contributor ID. Itu kepanjangannya. Yang dipakai untuk mengidentifikasi dan jadi kalau misalnya Pak Dr. Safrudin misalnya, saya ini akademisi, orchidnya ada enggak? Kalau enggak ada ya karena belum ada tanda pengenal atau jahil dan lain-lain.
Pak Abdul Syakur misalnya dan lain-lain. Oke. Ini kunjungi laman ORCID, ini halaman awal, pilih register now, ada periksa email Anda untuk verifikasi, login, isi riwayat, pendidikan dan home base. Oke. Oke, kali kawan-kawan apa namanya bisa juga punya langsung ID ORCID-nya, jadi saya serahkan ke moderator untuk ke admin ya untuk bisa membagi room barangkali 15 sampai 20 menit untuk bisa room S1 sendiri, room S2 sendiri, S3 sendiri supaya nanti yang S1 supaya nanti akan dibimbing bagaimana cara memiliki ORCID ID itu, dan kalau misalnya memang ada waktu 15 sampai 20 menit aja bisa sampai research gate. Kemudian S2 juga sama, S3. Ini sangat luar biasa penting. Kenapa? Karena biasanya kita akan sangat kelabakan sekali ketika jurnal itu sudah minta ORCID dan kita belum punya. Istilahnya, sediakan payung sebelum hujan. Kita punya memang MITU ID-nya, nanti kalau diminta untuk diminta ORCID ID-nya itu, maka kita langsung bisa memberikan itu. Mungkin admin? Iya, Pak, sudah. Oke. Sudah ada break room-nya, Pak. Ya. Terima kasih, Prof. Fahmi Gunawan. Menarik sekali dua hal penting yang disampaikan oleh beliau. Pertama, bagaimana cara memanen data, ya, data artikel-artikel dari publish Mendeley. Kemudian karena membuat KTP sebagai seorang peneliti internasional. Jadi ada yang namanya ORCID. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu yang S1 bisa bergabung ke room 1, yang S2 bisa bergabung ke room 2, dan S3 terutama dengan Pak Dr. Fahmi Gunawan. Silakan. Mana roomnya, Mas? Room utama di sini Pak Kiai. Room yang S3 di room utama sama saya ini. Iya. Kita pakai laptop kah? Ya, Oh, boleh buka ORCID ID. Boleh. saya itu sudah pernah daftar ORCID, sudah ada ORCID saya. Cuma Oke. kalau belum itu susah, Baik, Pak. coba. Pak, namanya ya. Ini saya buka close dulu. ORCID ya. Mau Titik satu ini. Safudin. Begini. Satu deh. Ini Satu. maunya ini ya. Titik gini. Nggak ada D-nya itu, salah itu. Ini gini. Ya. Titik. Baik. Ini Ini sudah mau di yang mana? Ini ada banyak banget. Mana yang Kendari? Yen. Ya, yang Kendari. Bentar, ini mungkin ya. Oh, ini belum lengkap. Kalau ini, gitu ya? kalau ini iya. Yang lengkap itu kalau dia semacam ini. Ini ada Universitas Pendidikan Indonesia Sekolah Berarti di Sarjana. apa di Diisi. Dilengkapi. Dilengkapi Pakai. Oh iya, di mana di editingnya? Ini caranya kita tanya apakah memang itu ya, karena nggak ada anunya, nggak ada afiliasinya. Atau baru aja mendaftar? Baru aja, daftar aja baru. Kayaknya yang di atas ini, saya ingat saya ada X-nya ini. Yang X, kalau yang ada X-nya itu belum belum asli.
KTP-nya Oh. masih KTP Pak, masih KTP abal-abal. Oh iya. Jadi saya daftar dulu. Daftar lagi, daftar. Ya, siap. Oke, Fahmi, saya dulu kayaknya pernah buat. Siap, ya. Ri. Siap. Muslihin Sultan. TH atau tak? Begini tak, Kak? Ya, Pakai TH atau begini atau yang begini? saya saja T. Ah, Muslihin Sultan, iya. Sultan. Oke. Yang mana, Di? Muslihin Sultan, Muslihin Oh, Sultan. berarti ini di atas. Yang ini 2925. Berarti yang itu, iya. Ini juga, Di? Iya. Agak membuatnya lagi. Muslim. Ini dulu cheat-nya garam Arabic PAD star tahun berapa PhD kan dokter tak 2014 bulan oh, 9 saya 2014 ya. bulan Ya, 9. di profile link should be input. Oh, ada di yang cari misalnya kan Tadi di yang karena ada di Google Scholar. cari Scopus ada. Oke, kita punya. Saya tanya saja dulu adalah dia ini. Oke, select Muslim Sultan next. Kak, namanya apa di? Ya, maksudnya kita doang karena push Ya. jika ngirim metadata hanya dicentang-centang begini aja. Oh. Kita Iya. pernah juga tulis ini di Nah, sama Pak Ruslan Samara. Sangaji. Oh, baik. Next. Email tak lagi. Email Scopus Sultan Muslihin ya. Sultan Muslihin. Muslihin at Gmail. Bukan Oh. itu sih di sini. Iya. Ini Konfirmasi maksudnya apa ya? yang sama. Oh, Sudah. Oke. Jadi Scopus tak mengirim metadatanya ke Oh, shit. Betul tuh ini. Sudah Mina kirim. Nah, masuk nih kalau ini masuk. Ini kita lihat ini. Iya. Makanya dia Scopus Elsevier. Sekarang tambah lagi, misalnya search and link. Kita pakai database apa? Database Google Scholar nggak ada ya? Cari Google Scholar sih. Iya, nggak mau lebih tinggi ini berarti. Ya, yang Suhu. tinggi. Lebih tinggi ini ya. Orchid, tidak mau ambil Scopus saja. Masalahnya rendah. Ya, rakyat biasa, Google Scholar. Google Scholar pasar sentral. Pasar sentral. Bukan mall ya. Nah, Di kita harus chat pelajari ada, juga di chat ini ada. Scopus ini. Bukan Iya, kelas. Suhu. Iya, siap. Ibu Andi Halimah belum punya katanya. Bisa dibuatkan ya? Bisa. Ibu Andi Iya. Halimah, sebentar ya. Harus misalnya org, kemudian for researchers, sign, register ding. Hai, first Ibu siapa? Ibu Andi Halimah. Ya Pak. Ibu Ibu Andi. ada nggak? Ya. Nama pertama apa, Bu? Andi. Ya. Nama last name-nya Halimah. Ya. Ada Halimah. Ada. Passwordnya masuk. Ya. Ya. Ini saya kirim di chat. Chat. Ya. Chatbox, baik. Siap.
ini Andi titik Halimah @uin ala Udin CID. Ini pakai Ibu untuk bisa daftar di sini username passwordnya. Kalau passwordnya perasaan kalau itu iya lihat tapi nggak bisa lanjut. Nextnya itu nggak bisa. Oh, Saya sebentar. coba di sini saya sebut. @uin ala Halimah. Dari cetak. Sebentar. Oke, baik. Lihat yang kita Nih. sama enggak mau. Oke. Lihat banyak ya, nanti kita sekarang sudah mau jam 9. Mana ya? Satu orang lagi. Yuk, kan aku. Ya, Erniati. RIAT. Iya. Yang mana? Tanya ke saya balik karena kemarin itu Mas 857. Oh, ini mungkin Erniati Mukhtar. ya cocok nih Kak. Baru diubah nama. Baru diomong itu namanya Kak. Oh, kita harus langkah-langkahnya tadi seperti kalihin. Harus ini setelah sign in begitu, kemudian punyanya tadi yang saya buatkan. Mungkin bisa menggunakan saja. Masanya tidak ada Dulu untuk rubah kalau sudah masuk. Oh gitu. Oke, baik. Siap. Iya. Itu belum apa maksudnya kalau gitu. Oke, kita buatkan. Ya, adapun misalnya teman-teman yang lain yang belum punya tabe, kiai misalnya, kemudian yang lain BC Mutmainnah dan lain-lain, nanti kita akan mungkin ada forum sendiri ya. Nanti kemudian Forum offline. Forum offline. Siap insya Allah. Oke. Mungkin bisa kita masuk kembali, bisa masuk ke ruang utama jika sudah selesai. Oh, ini sudah yang dengan tiga. Ya, tapi tadi kira-kira insya Allah. Oke, baik. Saya dengar. Oke, kemudian dan nunggu teman-teman ada. Oke, baik ya. Terus gimana? Apa aja ini? Makanan itu makanan kayak ada sambal, ada rendang, opor, ketupat. Makanan Indonesia, ilustrasi bermacam. Terus juga bisa ilustrasi budaya. Oke, baik. Hari ini kita karya tulis ilmiah tadi makanannya saja bermacam-macam, cara olahnya macam, jadi juga sama, ragamnya banyak. Hal yang insya Allah kita akan belajar pertama adalah ragam political journal, dan yang kedua kita akan mencoba kita punya skill untuk bisa mencari scope dan fokus akan atau pitch. Penulisan artikel jurnal itu bisa. Yang keenam ada interview with expert paper. Kemudian juga ada yang disebut dengan commentary, reader's review, adalah analisan atau tulis materi. Surat wasiat perempuan mau berjihad. Jadi buku teks, Al-Quran, teks juga, terjemahan teks juga. Ini sebagai contoh, ini representasi gender dalam buku teks bahasa Arab. Tingkat 9 yang di-endorse oleh pendidikan yang di sekolah di United Arab Emirates di Qatar ya. Kemudian sama ini terbit di Routledge juga di Education 313, cerita tentang moral value, nilai-nilai moral dalam buku teks tematik sekolah dasar di Indonesia, perkawinan antara teori appraisal dan teori fondasi moral. Jadi kekuatannya buku teks itu adalah kita
Tidak perlu lagi susah-susah ke lapangan. Ya, jadi yang penting ada di buku teksta, ada terjemahan buku atau hadis atau apa yang bisa kita ambil, atau barangkali di media sosial ya, itu kan teks juga, itu kita bisa gunakan untuk sebagai data. Oke. Selanjutnya ini ada communication, yang ada komunikasi. Artikel itu communication, yang dia dasar cepat. Topik-topik tentang dalam sedikit kepada masyarakat. Nah, kali ini sampai ada kita perlu diantaraan communication ini yang banyak di antara kalangan 6.000 sampai 7.000 kan di communication ini kita lihat karya muat bahan tertentu saja. Ini bidang kita atau bahasa di tafsir atau ekonomi atau mungkin ada suatu pikiran ini atau yang di sini yang bisa identifikasi bahwa setelah ada jurnalis itu ada dengan communication. Ini contohnya ini kita lebih lanjut ya begitu. Biasa di nama kalau short communication. Kalau kita yang buat kalau misalnya sih biasanya kita 12 halaman. Tapi kalau yang short communication ini enggak, dia 5 halaman bisa. Ya, memang 300 bisa tambah itu 1.500 atau 2.500 ya dari jurnal kalau misalnya ini berarti itu ya Ibu, ini Ibu baca. Ada yang tadi dari aku kalau ini pancot ini tadi yang saya tulis ya itu lagi, tapi dia fokus tanya. Kalau itu tidak terbiasa artikelnya, kemudian dia masuk dalam tim PAK. Oh, ini bukan ini artikel ini apa ini? Kenapa sekarang? Apa diperkenalkan model semacam ini? Tidak zolim sama orang yang gitu kan. Ini bukan artikel, ini harusnya yang saya tahu ya 5.000 6.000 ya kan, jadi ternyata memang ada ya. Ini bisa yang saya stop di sini ya, langsung ya. Communication yang terbuat ini di halaman mungkin nanya bisa kecuali kalau tipenya nggak tahu. Nah, kemudian ada lagi Indonesia itu 100. Ya. Kalau misalnya dilihat misalnya ya hanya sampai 250 kata. Meta 3. Mujahid misalnya yang ada yang S1 di sini kebetulan dengan pengelola jurnalnya. Jadi kalau mau lulus cepat ya tembak itu aja 1.500 kata. Dari 6.000. Oke. Ya. Saya screen, kemudian saya balik lagi. Sorry. Itu Bapak Ibu, kemudian ini sudah ya. Nah, kemudian kalau di ini di Science Direct disebut dengan short communication di sini ya, ada itu langsung bisa kelihatan anunya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan best practice. Ini artikel best practice. Artikel best practice ini memang dia semacam artikel PPK kira-kira tindakan kelas atau classroom action research ya. Yang mana kalau misalnya ada satu best practice yang kita punya, kemudian dia ada itu nanti digunakan, itu bisa langsung ditulis Pak Ibu. Karena kenapa? Karena yang dia akan bisa sesuatu, kemudian nanti digunakan untuk bisa mengimplementasikan strategi model manajemen praktek efektif dan efisien yang dikembangkan dan disempurnakan. Ini kata kunci dari best practice ini apa? Kata kuncinya adalah itu menjadi bisa diluaskan ke teman-teman yang lain. Makanya mungkin kalau kita kenal ada yang disebut dengan collaborative learning itu ada banyak sekali modelnya. Ada jurnalnya khusus, namanya Journal of Instruction itu. International Journal of Instruction, isinya itu model-model pengajaran yang terbaru. Rata-rata menggunakan model best practice ketika nulis. Oke? Langkah-langkahnya harus dilakukan. Ini langkah-langkahnya sehingga ketika nanti baca, misalnya best practice-nya itu dilakukan di Bone, kemudian ketika saya di Kendari, kemudian mau menerapkannya, saya bisa membaca langkah-langkah pengajaran yang disampaikan itu bisa gitu. Maka ada kalau kita lihat di sini ada case for teaching, gimana caranya kita mengajarkan satu ketika kita memproduksi kelompok dan praktis. Nah, bagaimana nanti kita sih di lain hari. Oke, ini kenalan saja bahwa ada artikel yang semacam ini. Kemudian ada yang disebut dengan visual communication. Visual communication itu yang bagaimana?
artikel visual yang isinya cuma gambar-gambar doang. Nah, kalau isinya gambar-gambar saja, terus gimana caranya untuk mengatakan bahwa ini artikel bukan? Kan biasanya kalau misalnya kita tidak terbiasa, kita akan mengatakan bahwa oh mungkin nanti datanya gambar bagaimana, misalnya perang atau apa. Nah, ini saya mau tampilkan ini saja itu yang semacam ini. Karena kita isinya kalau kita lihat isinya gambar misalnya, terus nanti gambar ada ini apa empty fully furnished, ada apartemen, dan nanti sini ada detail, ada tahun bulan, ada model-model apa namanya dunia itu ada Olympic Fair ini, kemudian ada apartemen, kemudian yang ini gambar visual ya gambar. Kalau nanti tentang gambar bisa selanjutnya ada review ulas buku atau kita ke buku ya gitu, dan kalau kita tahu panaskan kan apa saja dari makanan di review, kemudian ya jadinya kelebihannya bagaimana, kenapa dan siapa. Sekarang bagian buat bagaimana ya nanti kita bilang pada riset berikutnya. Selanjutnya salah satu yang saya meneliti itu di British Journal of Science, Bapak Ibu, tentang apa yang frase verba idiomatik, idiom ya, frase verba idiom dalam Al-Quran misalnya, terjemahannya banyak ceritanya. Jadi kalau Pak Kiai misalnya itu banyak banget itu cerita tentang itu. Dan ini lagi ada satu buku review yang pernah juga saya bersama teman, dan itu bukunya terkait Palgrave Macmillan, dan artikel itu bisa diartikan for education. Kalau misalnya mungkin ada masuk di mana dong? Ini kan hanya banyaknya 200, banyak sekali, 500 kadang 700 kan 1000, tergantung editornya bagaimana. Tinggal kita ikuti saja. Ini adalah review dan paling terakhir, karena namanya artikel itu paling banyak modelnya. Kemudian review itu yang bagaimana, oh ini bertujuan tulisannya orang lain. Itu definisikan ulang. Kalau kita langsung bagaimana ibu ternyata itu tentang kesatuan tidak ada lagi. Ada mengapa demikian? Karena memang sudah terganti oleh media sosial. Kemudian banyak menggunakan emoticon. Makanya saya mengatakan bahwa oh kita harus mendefinisikan persoalan kesantunan itu. Kalau kesantunan itu kata temu tumbuh segala macam, tapi ini kan ketemu secara online. Saya ketemu muslim, caranya paling saya pakai emoticon B gitu kan, ketawa-ketawa, emot apa gitu. Makanya kita hadir untuk bisa definisikan ulang kesan yang sudah banyak dibahas orang, hanya ada dulu kesantunan yang ketemu orang secara langsung. Yang saya tulis ini ketika kita cerita tentang ketemu orang tapi online, bagaimana kita di selain ini kalau scoping review yang bagaimana? Kalau scope review, scope itu kan ya apa? Scope ini gitu kan? Scope gunakan untuk bisa memetakan konsep yang mendasari ya dan sumber utama serta sesuai dengan skopnya, sesuai dengan area penelitiannya. Jadi kita memetakan area-area riset. Nah, scoping review itu jadi meskipun terkait dengan itu, terkait ini scoping review berbeda dengan SLR dalam beberapa hal. Scoping review digunakan untuk menjadikan gambaran yang luas tentang bukti yang berkaitan dengan suatu topik, terlepas dari kualitas studi. Kalau scoping review bermanfaat untuk bisa memeriksa bidang yang muncul, mengklarifikasi konsep kunci, dan mengidentifikasi kesenjangan. Misalnya, scoping review dapat digunakan untuk bisa mengidentifikasi area topik untuk bisa berupa pembuktian hipotesis. Oh ya, memang di praktek, kalau nggak praktek,
Karena modelnya banyak ya. Ini kan kita hanya sekilas overview saja, sekilas tentang model-model artikel itu. Kalau meta analisis bagaimana? Kalau meta analisis itu cerita tentang akumulasi pengetahuan dalam sejumlah bidang dan berfungsi sebagai sinopsis penelitian. Meta analisis dapat menilai dalam memberikan penelitian kuantitatif hubungan antara dua target variabel dan efektivitas. Meta analisis itu juga dapat digunakan untuk bisa menguji asumsi teoritis yang masih diperdebatkan atau menjadi penengah antara hasil-hasil penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meta-analisis juga dapat digunakan untuk bisa melacak studi kualitatif yang menggunakan dokumentasi secara terperinci. Meta-analisis melibatkan akumulasi bukti studi sebelumnya, terutama pada saat ekstraksi, analisis, dan sintesis. Ini meta-analisis ada mazhabnya. Ada mazhabnya lagi, aliran-alirannya. Ada namanya kualitatif meta-analisis, ada namanya kualitatif metasintesis, ada namanya meta-etnografi, ada namanya grounded formal theory, ada namanya meta-studi, ada namanya meta-summary. Yaitu ada 6 model dari atau 6 mazhab dalam penelitian meta-analisis. Intinya apa sih sebenarnya kita nulis ini? Systematic literature review, scoping review, meta-analisis. Intinya ini, artikel itu mengulas riset-riset sebelumnya dengan memperhatikan penggunaan teori, metode, dan data atau hasil penelitian. Jadi, kalau misalnya orang lain menggunakan teori yang berbeda, kita kemudian menggunakan teori yang berbeda pula, itu bisa kita review. Metodenya berbeda, kita menggunakan metode itu bisa kita review. Hasilnya juga sama. Ini contoh-contohnya. 3 menit lagi ya, Kanda? Iya, saya silakan kepada moderator. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Fahmi Gunawan. Saya kira sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan terkait macam-macam dari artikel ya, sehingga nanti teman-teman tidak hanya terpaku cuma satu jenis artikel, tapi bisa menghadirkan atau menawarkan sebuah pengetahuan ya dengan melihat jenis-jenis artikel yang ingin diteliti. Namun maaf karena kita sudah di penghujung waktu, jadi tentu teman-teman masih penasaran bagaimana sih kelanjutan dari penjelasan beberapa jenis artikel yang lain, dan nanti akan disampaikan lebih mendalam lagi di waktu yang akan datang. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Ini saya izin untuk share screen dulu untuk menampilkan pertanyaan yang sudah masuk di Tigan. Bentar, saya dulu. Oh, ya oke, siap. Sudah. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari bawah, bagaimana kalau lupa nomor OSHIT, kemudian bagaimana cara untuk mencarinya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghubungkan secara otomatis artikel dari Google Scholar ke ORCID. Saya kira 2 pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus, Kanda. Baik, bisa saya share screen? Ya. Silakan, Kanda. Bentar. Oke, baik. Saya lupa ORCID-nya. Cara nyarinya bagaimana? Cara nyarinya Bapak Ibu tinggal ketik ini ORCID.org, ini ORCID. Hati-hati Bapak Ibu tidak pakai H ya, karena ada juga yang pakai H. ORCID. Ini tidak pakai H. Ada ORCID begini, ORG, masuk. Kemudian Bapak Ibu search di bagian sini, Bapak Ibu cari namanya, tulis namanya. Ahmad Mutakin misalnya. Akan ketemu itu. Ahmad Mutakin yang di mana? Oh, Ahmad Mutakin ada nih yang di Cirebon. Ahmad Mutakin yang dari Kalijogo.
Ahmad Mutakin yang dari Profesor Kiai Haji Saifuddin Zubri. Ahmad Mutakin yang lagi moderator yang mana? Nanti tinggal cari di sini. Oke, jadi gitu. Jadi tinggal dicari aja namanya ya. Oke. Kemudian caranya untuk bisa untuk bisa masuk menambah publikasi semacam apa. Sebagai contoh ya, ini punyanya Pak Dr. Muslihin Sultan. Ini saya tadi barusan mengambil metadata dari Scopus ya. Ini. Jadi Bapak Ibu cari di work ini kan ada funding, ada membership service, ada works-nya, ada invited position-nya, kemudian ini kemudian ada pekerjaannya apa. Nah, yang paling penting saya pikir di work-nya. Bapak Ibu bisa menambah, caranya bisa menambah manual, bisa dengan BibTeX, bisa dengan PubMed ID, bisa dengan ADOI, bisa dengan search and link. Yang tadi ketika saya masukkan di awal-awal ini perception of service on online learning di jurnal eGEMS, kemudian nanti ada jurnal Samara, New Coffee in the Media and Public Resistance in Indonesia, Islamic Law, itu tadi saya menggunakan search and link. Contoh, saya search and link di sini, kita all type semuanya, tinggal dicari Bapak Ibu punya artikel itu pernah diindeks oleh apa? Oh, Crossref ada nggak kira-kira? Atau mungkin di data site, ada mungkin PubMed atau Hall, ada ISNI, MLA, OpenAIRE misalnya ya, atau Research Data Australia atau Scopus Elsevier. Kalau pernah di Elsevier, pernah kita lihat atau mungkin pernah kita nulis di sana, maka kita bisa klik ini. Oke, tapi kan kalau punya Dr. Muslihin tadi sudah ada ya, jadi tidak lagi, tidak ngambil data di sana. Oke. Saya hanya punya di Google Scholar, Pak. Gimana caranya itu? Ini tadi ya, ini punya Pak Muslihin Sultan tadi sudah sampai send publication tadi sudah ada. Terus saya punyanya di Google Scholar aja, Pak. Mungkin kita bisa ngambilnya di Crossref ya, metadata Crossref, karena biasanya kalau sudah kita nyari di Google Scholar biasanya juga ada di Crossref. Ini kita cari misalnya authorized access, kita minta permisi izin untuk bisa mengaksesnya. Jika ada tulisan-tulisan Pak Dr. Muslihin di diindeks oleh Crossref, maka langsung muncul itu biasanya. Ini ada ya, ini search help. Nah, si perputar. Nah, ini saya mau nanya, Pak Muslihin ada nggak di sini? Halo, Kalihin. Ya, di Google Scholar itu ada. Ini eskatologi dalam pandangan Ibnu Rusyid kita punya? Oh, bukan. Muslihin, bukan ya? Bukan. Oke, baik. Kajian Bukan. Bukan. Ya, terus bukan ya. Mana? Jadi caranya tinggal nyari begini, nyari kemudian nanti nama DOI-nya. Oke, nah ini 1, ini halaman 2, cari lagi. Begitu seterusnya. Gitu seterusnya ya. Yeah. Terus kalau sudah ketemu misalnya, ya kalau ketemu langsung kita klaim bahwa ini punya aku. Artikel yang ini kita klaim. ya, cara klaimnya bagaimana? Cara klaimnya misalnya kita bisa coba ya, kita tes. Oh, enggak ada. Itu Andi Muslihin itu. Pak Adi? Nanti kita klaim masuk di Orcita bermasalah lagi, tidak bisa kasih keluar. Iya. Ya, maaf Pak, ada saya punya yang artikel sudah ada, belum bisa klaim begitu. Ibu Haryati. Iya. Berapa hari Bu? Maksudnya di Orchid. Berapa hari Bu? Enggak, saya belum di Orchid, kemarin baru mau buka Google Scholar. Cuma akun itu karena nama itu banyak, jadi dia kan bercampur dengan artikel lain. Nah,
ketika saya mau centang yang punya saya, dia tidak bisa terpisah dengan yang lain begitu. Terus bagaimana caranya? Ibu Haryati dari UIN mana, Bu? UIN, Ui Laudin, nama lengkapnya siapa, Bu? Haryati saja. Jadi tulisnya Haryati. Oh, Haryati. Nah, itu ada dengan saya nulis dengan Prof. Mania, dengan Pak Akbar. Biasanya Haryati terus Siti Mania sama Rashid Akbar nanti akan muncul itu. Nah, itu tidak Ibu belum aktifkan Google Scholar-nya, belum aktif juga, Ibu. Ini Sudah. kalau aktif. Oh, sudah. ada. Tapi saya belum bisa klaim karena itu banyak nama yang sama. Kemudian artikel itu ada beberapa, tapi dia kalau kita centang semua kan tidak mau. Padahal saya Ya, cuma 3 artikel, yang lainnya kan milik orang lain begitu. artikel sama judulnya artikelnya apa, Bu? Ya, ini ada misalnya yang ada tentang Rodatul Atfal nanti akan muncul. Ah, Haryati kemudian begini, Rodatul Atfal. begini. Ya, Tanya ya, Atfal ini. ya. Ini Haryati ini. Ya, yang ini dengan kemarin Kok peneliti? Bentar ya. Ini kalau jurnal ilmiah wahana pendidikan itu memang sudah mengirimkan artikelnya untuk bisa diindeks oleh si Google Scholar ini. Hanya memang Ibu kalau misalnya bagus kalau Ibu bikin profil di Google Scholar juga. kemarin saya sudah bikin akun, cuma jadinya dia tidak spesifik karena harus memakai alamat email dengan institusi, sedangkan institusi saya belum punya. Institusinya nanti bisa pakai alamat UIN Alauddin, bisa pakai UIN Alauddin ACID. Contoh Oh, seperti ya, saya ya. ini, Bu. Ini Iya. kalau saya ketik kami akan muncul profilnya. Jadi nanti semua artikel-artikel Ibu yang terbit dan sudah diindeks oleh Google Scholar akan muncul di sini. Ya, maaf Pak, saya tanya kalau misalnya kita hanya mahasiswa UIN Alauddin bukan staf di situ, apa bisa pakai ACID-nya Alauddin? Bisa kalau Bisa. kami di UNS, ini kasus Bu ya. Kalau kami di UNS itu ada namanya student. Student, misalnya Fahmi student misalnya UIN Alauddin ACID. Di sini ada Prof. Mania, mungkin bisa bantu jelasin, bisa nggak ya? Ada nggak kayak gituan ya? Kan di sini Ya. ada banyak dari UIN. Dan saya juga menulis dengan Prof. Mania itu yang tugas untuk evaluasi program. Siap. Iya. Untuk itu mungkin bagus Ibu nanya nanti ke Kaprodi lah, barangkali bisa tanya sama Kaprodi, ada nggak kira-kira email studentnya kita? Ibu Haryati punya email student nggak? Belum. Saya kurang tahu itu ada nggak di UIN Alauddin ada fasilitas itu. Kami semua dan Pak tadi juga Pak Muslihin itu juga beliau mahasiswa. Coba. Kita membutuhkan itu. Kalau yang teman-teman IAIN ternyata kan sudah ada mereka SCID-nya, tapi yang kita yang tidak ini kan tidak punya. Saya masih di swasta, ya. Ya, jadi caranya nanti Ibu nanya sama ini ya Bu, sama Kaprodi, kemudian minta untuk bisa punya akun studentnya, student biasanya nama kita kemudian titik student at misalnya begini. Biasanya nanti akan begini Bu, namanya Haryati at Haryati titik student at UIN Alauddin AC ID. Akan seperti itu. Kayak gini nanti modelnya. Iya. Ada Prof. Mania di sini mungkin bisa nyambung atau bagaimana saja. Oke, bisa itu ya. sangat dibutuhkan untuk buat akun masuk juga di mereka membutuhkan akun institusi. Saya ada di kampus swasta di sini, tapi kami akun untuk bisa membuat email begitu. Oh, siap.
Kalau memang harus pakai email institusi baru bisa masuk, Ibu. Kalau enggak, nggak bisa. Ya, itu masalahnya. Jadi kita bilang belum bisa mengindeks dan belum bisa mengklaim. Iya, Siap, Ibu. diminta bantu mungkin. Oke, siap. Nanti saya akan teruskan, saya akan tanyakan ke Prof. Mania dan kawan-kawan dari UIN, insya Allah. Iya, Oke, terima kasih. Oke, Iya, siap. monggo yang lain. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini sudah jam di sini waktu Indonesia Barat udah hampir jam 9 dan di waktu Indonesia Tengah udah hampir jam 10 ya. Nanti udah ya hampir jam malam. Saya kira untuk malam ini cukup dulu, Kanda. Dan sebelum kita akhiri, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan API key untuk publish or release, Bapak Ibu nanti yang belum berhasil untuk membuat, nanti kami akan informasikan lagi grup langkah-langkahnya ya. Biar kenapa kami usahakan tidak langsung buatkan, tapi Bapak Ibu usahakan dulu, nanti kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan nanti akan dibuatkan oleh nanti kami akan memberikan langkah-langkah cara membuat API ya secara mandiri. Tadi Bu Nuraini itu sudah berhasil membuat untuk API key queries. Kemudian sebelum tutup, Bapak Ibu silakan absensi ya. Linknya ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Oke. Gimana Absen Bapak? bisa diklik absennya. Absen. Iya, nggak bisa di. Bentar. Saya nggak bisa. Tim Bisa. yang coba. Bisa. Tadi saya bisa Bisa, kok, bisa. Pak. Bisa. Bisa kok, tadi saya udah. Klik kanan. Bisa. Bisa. Iya, Pak. Klik kanan, Ki. Klik kanan, terus nanti bisa muncul sendiri. Tergantung amal, Pak. Sinyal. Oke, baik Bapak Ibu. Jangan Sebelum tegang. ini, Santai, Jo. sebelum kita akhiri, kita terima kasih kepada